Sekali lagi shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala dan juga BPJ, bahkan seluruh jemaat Tuhan di GKI Gemuhan Asa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, mungkin saya perkenalkan diri secara singkat karena mungkin kalau di Koordinatorat Melak rata-rata sudah tahu. Tapi di Koordinatorat Barong mungkin ada yang belum tahu, jemaat Gemuhan Asa juga mungkin belum tahu. Yang bicara di depan ini, yang hitam-hitam manis ini siapa? Perkenalkan, nama saya Jeki Anderson Balo, asal saya dari Nusa Tenggara Timur, yang sama dengan Pak Welen, tapi beda pulau. Dia di Pulau Sabu, saya Pulau Rote. Nah, kalau Bapak Ibu bingung ini Pulau Rote di mana lagi? NTT aja kami bingung di mana, Pulau Rote di mana. Tapi kalau pernah dengarlah dari Sabang sampai Merauke, Mianga sampai Pulau Rote, itulah tempat saya. Pulau Rote yang paling selatan Indonesia, itulah tempat saya. Begitu jauh, tapi Tuhan bawa sampai di Kutai Barat ini. Puji Tuhan, dapat juga jodoh atau istri dari Sulawesi. Dia masih suku-suku orang Bugis. Ya, puji Tuhan. Kami menikah di 2018, belum punya omongan, doakan agar Tuhan memberkati ya. Saya juga kepingin ini hitam ketemu yang putih ini, kira-kira anaknya belang-belang atau bagaimana kan? Ingin tahu kan? Berharap sih ikut mamanya aja kan? Ya, rubah keturunan orang bilang. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu perkenalannya. Kalau lain-lain nanti selesai bisa boleh tanya. Saya melayani sebagai asisten gembala di gereja GKI Melak. Ya, itu jangan sampai terlupakan. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya, seperti firman Tuhan atau tema kita pada malam hari ini, yaitu Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya diberi tema seperti tema GKI Nasional, yaitu Datanglah ya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, para teolog, bapak-bapak gereja, bahkan semua penafsir-penafsir setuju dan sepakat bahwa firman Tuhan ini, ayat ini menjelaskan ataupun juga menubuatkan tentang Yesus Kristus, dan telah digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka fokus kita bahwa karena Yesus Kristus ini sudah datang di dalam dunia, tentu menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya untuk dia juga ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Perlu bagi Tuhan Yesus Kristus untuk hadir dalam hidup kita. Kalau temanya mengatakan datanglah, kita mengundang dia untuk datang di dalam hidup kita, masuk di dalam hati kita, terlibat di dalam kehidupan kita setiap hari. Mengapa sangat penting Yesus itu datang dalam hidup kita? Mengapa sangat penting Tuhan Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan memang sangat penting untuk dia ada dan hadir dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahkan sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan, kita akan merenungkannya beberapa hal, 4 hal.
Yang pertama, kenapa Yesus itu penting di dalam hidup kita? Penting kita mengundang Dia dan Dia hadir ada di dalam hidup kita. Karena Dia adalah penasehat ajaib, dikatakan firman Tuhan tadi. Penasehat ajaib. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mungkin dari kecil pernah dinasehati orang tua tentang ini, entah tentang sekolah. Kalau banyak yang saya tahu ketika ada pernikahan adat, di situ orang tua berusaha menasehatkan kepada anak-anaknya yang akan masuk ke dalam rumah tangga baru. Ketika kita juga dalam pernikahan, kita adakan ibadah rumah tangga baru, di situ kita dinasehatkan oleh firman Tuhan. Karena memang penting untuk kita sebagai manusia ini dapat nasihat. Perlu kita dinasehati, diberitahu untuk hal-hal yang tentu baik, berguna bagi kehidupan kita, bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah kita sebagai orang percaya, kenapa membutuhkan Yesus di dalam hidup kita sebagai penasehat ajaib. Karena dari Dialah ada nasihat yang baik, ada wejangan-wejangan yang baik untuk mengubah hidup kita, memberikan kita hikmat, menjadi hidup yang lebih berguna, lebih baik. Kalau kita lebih mendengarkan nasihat dunia ini, hidup kita akan sesat. Justru hidup kita ini akan semakin jauh daripada Tuhan. Dan nasihat itu ada di dalam firman Tuhan ini, yang kita renungkan, bahkan firman Tuhan yang kita tiap minggu kita ke gereja kita baca, semuanya ada di situ. Kita perlu mendengarkan nasihat firman Tuhan ini. Apa akibatnya jika manusia lebih mendengarkan nasihat dunia, nasihat iblis daripada nasihat Tuhan? Ketika penciptaan, Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa di awal. Dia menaruh mereka di Taman Eden. Dia sudah menasihatkan dari awal. Buah di tengah-tengah taman ini, buah pohon yang di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, mati. Tuhan Allah menciptakan mereka dan kasih tahu dari awal. Kasih nasihat dari awal. Tapi apa yang dilakukan? Hawa lebih mendengarkan nasihat iblis. Iblis bilang, enggak akan mati. Justru kamu akan berhikmat sama dengan Tuhan, akan menyamai Tuhan. Makan aja. Apa yang terjadi? Hawa makan dan disitulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Disitulah manusia menjadi rusak dalam kehidupannya. Kenapa lebih mementingkan hikmat dunia, mementingkan nasihat dunia? Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, mengapa butuh Yesus dalam hidup kita? Karena Dialah penasehat ajaib itu. Dialah yang mampu menasehatkan hidup kita untuk berubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan terkadang Bapak Ibu, sekarang nasihat itu datang dari hamba-hamba Tuhan. Tapi banyak orang yang justru mendengarkan nasihat firman Tuhan, lebih banyak tersinggung. Ini Pak Gembala singgung-singgung saya. Padahal kalau kita lihat kembali firman Tuhan tentang tentang penciptaan di awal tadi. Tuhan Allah sudah bilang, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tetapi iblis, dia tahu, ini saya harus tipu. Bagaimana caranya tipu ini Adam dan Hawa ini supaya mereka dengar nasihat saya. Jangan, kamu tidak akan mati, justru kamu akan berhikmat seperti itu. Dia putar balikan kamu. Nah, karena kita sebagai manusia dapat nasihat, kita tidak mau terima, itu kerja iblis. Untuk apa? Untuk kacaukan pikiran. Jangan dengar itu tuh, Pak Gembala singgung kamu itu. Jadi kita manusia akhirnya dengan firman Tuhan kerjanya tersinggung terus. Jadi pergi gereja dengar nasihat firman Tuhan tidak diberkati, tersinggung. Itu kerja iblis memang. Supaya apa? Dia mau kita tidak hidup sesuai firman Tuhan. Dan sampai kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, tidak mau lagi mendengarkan nasihat firman Tuhan. Datang dari hamba-hamba Tuhan yang secara khusus yang ada di Koordinator Baru. Akhirnya apa? Perpecahan di dalam gereja. Jemaat hanya berpikir karena ini singgung-singgung saya, tidak mau lagi ke gereja. Padahal kita sering menyanyi satu lagu firman Tuhan yang selalu paling saya ke Kalimantan ini baru dengar firman Tuhan lagu itu. Bahwa firman Tuhan mengubah hidup. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan
pelita hidup. Jadi kalau firman Tuhan itu datang, nasihat firman Tuhan itu datang dan kena di hati kita, jangan tersinggung Bapak Ibu. Justru itu harus menjadi cermin untuk kita untuk merubah hidup kita. Atau jangan sampai firman Tuhan itu kita pakai untuk menyerang orang. Jadi firman Tuhan itu harus seperti cermin. Kita lihat apa yang harus dirubah untuk kita. Bukan seperti apa kata spion. Itu firman Tuhan untuk yang di belakang. Kan kata spion kita guna untuk melihat orang yang di belakang, kan? Dan kita lihat firman Tuhan seperti itu. Untuk kau itu firman Tuhan, untuk kamu itu rubah. Padahal firman Tuhan itu sebenarnya untuk kita juga. Dan fungsikan dia seperti spion di motor atau mobil, tapi cermin yang untuk merubah pola pikir kita, merubah tingkah laku kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penting Yesus itu ada di dalam hidup kita. Karena dialah penasehat ajaib untuk menasehati kita, merubah hidup kita lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat sebagai manusia. Yang kedua, mengapa penting bagi Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita? Karena dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, kalau kita garis bawahi kata perkasa artinya kuat. Dialah yang sanggup memenangkan, dialah yang sanggup memberikan kekuatan yang sungguh dahsyat. Kekuatan apa yang dalam kehidupan kita? Sesungguhnya Bapak Ibu, kita manusia telah kalah dengan dosa, jatuh dalam dosa, kalah dan dosa, terbelenggu oleh dosa. Tetapi itulah yang membuat kita membutuhkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dialah Allah yang perkasa, yang sanggup memenangkan hidup kita dari dosa-dosa kita. Dia yang sanggup membuat kita lepas dari belenggu dosa. Dan semuanya itu telah dia lakukan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang lahir ke dalam dunia ini yang kita peringati, tapi dia juga telah mati di kayu salib untuk apa? Memenangkan kita semua. Karena melalui itulah kita bisa menang dari dosa, layak di hadapan Allah. Oleh karena Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus itu. Saya beberapa kali buka TikTok. Ini saya kalau buka TikTok, menurut saya, karena saya anak milenial ya di zaman sekarang, tidak masalah, tapi yang penting pergunakan dengan baik. Jangan hanya tinggal lihat dengan yang tidak baik saja. Karena saya scroll TikTok, itu saya lihat banyak juga yang memberikan nasihat-nasihat tentang Alkitab, bahkan juga potongan-potongan khotbah yang membangun hidup saya, membangun pola pikir, bahkan menguatkan iman saya. Ketika satu kali saya scroll TikTok, saya lihat ada satu hamba Tuhan besar yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saya dengar khotbahnya secara singkat dan di situ saya sangat tergugah hati dan betul-betul sungguh diberkati. Kita semua pasti tahu tentang Pastor Billy Graham. Ini adalah penginjil yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi manusia, Allah begitu menyayangi manusia, sehingga Allah tidak mau manusia masuk ke dalam neraka. Karena memang manusia tidak diciptakan untuk masuk neraka. Oleh karena itu, karena Allah begitu mengasihi manusia, begitu menyayangi manusia, dia tidak mau manusia masuk ke neraka. Karena neraka itu hanya untuk iblis dan antek-anteknya. Maka dia kirimkan Yesus Kristus untuk kita, menyelamatkan hidup kita, agar semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa di neraka. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, memilih tidak mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia sendiri memilih jalan ke neraka. Jangan salahkan Allah, karena Allah sudah begitu mengasihi, memperjuangkan kita untuk menang dari dosa itu dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting Yesus itu dalam kehidupan kita, karena dialah yang memenangkan kita dari dosa. Amin. Dialah yang telah menebus kita dari dosa. Tapi terkadang manusia lebih pergi kepada hal-hal yang lain, lebih memikirkan hal-hal yang baik. Jelas dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Dia datang sebagai Allah yang perkasa untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai manusia. Yang berikutnya, mengapa Yesus Kristus itu penting ada di dalam hidup kita? Karena Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal artinya Dia ingin mengayomi kita semua. Dia ingin merangkul kita semua. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Dia mau merangkul kita semua orang-orang berdosa untuk hidup baik, hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau kita hidup tidak sesuai dengan Dia. Dia merangkul kita, kasihnya kekal untuk kita. Tapi kadang kita manusia yang justru sering tidak setia. Kasihnya kekal, kasihnya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia mau agar orang-orang yang berdosa, Dia datang kepada orang-orang berdosa untuk mengangkat mereka, merubah mereka, hidup mereka lebih baik. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang percaya punya pemikiran, saya tidak mau ke gereja lagi karena dosa saya besar. Saya mengatakan itu intimidasi iblis mengacaukan Bapak Ibu pemikiran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mau kita demikian. Justru Dia mau merangkul kita yang berdosa ini untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Orang-orang yang memperoleh kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang kekal karena melalui Dialah jalan menuju hidup yang kekal itu. Oleh karena itu penting bagi kita memiliki Yesus karena melalui Dialah jalan untuk menuju hidup yang kekal. Dan yang terakhir, mengapa kita butuh Yesus dalam kehidupan kita? Mengundang Dia di dalam hidup kita karena Dia adalah Sang Raja Damai. Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kasih, mengasihi sesama manusia, mengasihi alam, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Ketika Dia disalib, Dia tidak mengutuki orang-orang yang menyiksa, mengolok-olok, menyalibkan Dia, tapi justru Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka yang karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita diajarkan mengasihi musuh, mendoakan musuh. Ajaran Yesus memang adalah tentang kasih, agar kita hidup damai satu dengan yang lain. Tuhan Allah tidak mau kita hidup tidak berdamai satu dengan yang lain. Karena tujuan Dia datang adalah membawa kasih, damai, sejahtera untuk kehidupan kita sebagai manusia. Dengan Yesus ada dalam hidup kita, kita bisa mengampuni orang yang salah kepada kita. Tapi kalau tidak ada Yesus, susah kita mau mengampuni orang yang salah kepada kita. Dengan ada Yesus dalam hidup kita, kita bisa berani berdoa untuk orang yang bersalah kepada kita. Bahkan mungkin orang yang mengutuki, yang benci kepada kita. Saya secara pribadi mengalami Bapak Ibu. Saya ingin memberikan kesaksian dan tidak banyak. Saya punya kepahitan yang paling dalam selama bertahun-tahun. Dan itu bukan kepada orang lain. Itu kepada ibu kandung saya sendiri. Ketika saya kuliah di STT Jeffrey selama 1 semester, masih ada kepahitan itu dalam hati saya. Ini sudah kuliah teologi, sudah kuliah pendeta, masih ada. Karena saya rasa, oh ternyata Yesus belum ada dalam saya, belum terima Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika saya di Jeffrey, saya belajar, saya berdoa, saya diberikan masukan, di konseling sama orang-orang di kampus, bahkan kakak-kakak mentor memberikan masukan. Disitulah sungguh-sungguh saya menerima Tuhan Yesus dan saya bisa melepaskan pengampunan kepada ibu kandung saya. Saya tak rasa Bapak Ibu mengerti. Karena kita kepahitan dengan orang lain, kita rasa tinggal aja orang, bukan siapa-siapa. Tapi kalau kepahitan dengan saudara kandung, keluarga kandung, itu sungguh sulit dan saya merasakannya. Tetapi karena ada Yesus, saya mengundang Dia dalam hidup saya dirubah. Saya bisa mengampuni ibu saya yang mungkin membuat saya kepahitan. Saya bisa mengampuni orang-orang yang pernah buat jahat sama saya, yang mungkin bikin saya sakit lagi. Saya berusaha berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mampukan untuk bisa mengampuni mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kunci kebahagiaan juga adalah bagaimana kita tidak punya akar kepahitan dalam hidup ini. Entah itu iri dan dengki kepada orang, kebencian kepada orang. Tapi saat kita masih punya iri dan dengki, kepahitan dalam hati ini, jangan berharap punya hidup yang bahagia. Kenapa saya bilang begitu? Contoh saja, kita punya kepahitan dengan orang satu jemaat. Bapak Ibu pergi gereja, pulang, apakah bahagia? Tidak. Lihat mukanya saja emosi, jengkel. Dengan firman Tuhan, wes diberkati. Pas lihat mukanya, hilang firman Tuhan. Apalagi tetangga sendiri yang kita punya rasa sakit hati, kepahitan. Tidak akan bahagia karena masuk keluar siang malam ketemu tetangga itu lagi. Sakit hati, tidak bahagia. Mungkin dia senang-senang aja, tidak karena tidak merasa tidak ada apa. Kita ini yang hari-hari lihat dia sakit hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk dapat melepaskan pengampunan, mari undang Yesus dalam hatimu. Mari lepaskan pengampunan. Mari biarkan Tuhan Yesus bekerja di dalam hidupmu untuk memberikan kedamaian itu. Agar apa? Agar kita hidup juga bahagia. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Kalau mau hidup bahagia, jangan simpan akar pahit. Jangan simpan iri dan dengki di dalam hati. Baik di dalam pekerjaan, pelayanan, dalam kehidupan sehari, jangan kita simpan itu. Karena memang Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup damai, saling mengasihi satu dengan lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulan untuk kita pada malam hari ini, penting bagi kita untuk mengundang Yesus Kristus. Dia hadir dalam kehidupan kita, karena dialah penasihat yang ajaib, yang memberikan nasihat yang baik melalui firman Tuhan untuk mengubah kita, memberikan hidup, nasihat yang berguna untuk kehidupan kita. Karena dia adalah Allah yang perkasa, yang memenangkan hidup kita dari dosa-dosa kita dan menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Karena dia itu adalah Bapa yang kekal, yang mau mengayomi kita semua, orang-orang manusia yang berdosa, untuk datang kepada dia, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Dan karena dari dialah ada kedamaian, karena dialah Raja Damai yang membawa kedamaian untuk kehidupan seluruh umat manusia.